underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemain timnas Indonesia viral karena menjadi sorotan netizen usai diduga memasak mie instan di kamar hotel selama pemusatan latihan atau training camp di Turki. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya ini memang kalau dipikir-pikir itu ya ini menggelikan ya. Ya ini timnas calon juara sepak bola ya. Itu kan lagi dikirim ke Turki, luar negeri ya. Betul. Untuk training karena dianggap Eropa atau Turki itu sepak bolanya bagus dan mungkin banyak tim-tim sana yang usianya seperti itu yang untuk menjadi istilahnya itu sebelum bertanding ini mencari musuh pengalaman bertanding dengan kualitas-kualitas yang bagus. Ya dengan demikian kan ditempa supaya semangat juangnya dan permainannya meningkat ya. Nah sekarang kalau sepak bola itu kan nggak cukup menguasai teknik, ya tekniknya hebat, tetapi fisiknya tidak mendukung gimana? Ya permainannya itu 2 kali 40 menit mungkin baru 10 menit sudah loyo, lari udah nggak bisa. Betul. Mau megal-megol membawa bola itu juga nggak bisa ya karena apa udah capek ya capek fisiknya juga napasnya mungkin seperti biasa tuh kalau udah nggak kuat dan ngos-ngosan ya ngos-ngosan jalannya udah loyo seperti itu ya. Nah jadi syarat seorang pemain sepak bola kalau mau berhasil ya nggak cuma sepak bola lah, semua olahraga ya. Kalau namanya olahraga itu kan diperlukan otak ya supaya tahu kan permainan sepak bola itu kalau kan kesebelasan ini tim ya jadi bisa tahu oh ini kalau larinya ke sini bolanya ke sini kemungkinannya seperti ini bla 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 itu adalah IQ. Jadi pemain sepak bola itu IQ juga harus tinggi. Kalau IQ-nya di bawah rata-rata ya udah jangan dipilih lah. Kecuali itu KKN ya. KKN ini saudara saya ya jadikan ikut tim ya. Nah, kecuali itulah kalau ketahuan ya udah dipecat sekalian ya. Nah, ini harus IQ-nya tinggi. Nomor 2 keterampilannya. Keterampilan bahwa menggiring bola itu bagaimana, menendang bagaimana, jangan gawangnya di depan. Kalau mau nendang arahnya sirong ke kiri, sirong ke kanan seperti lagu potong bebek itu kan. Atau bahkan ketinggian ya, atau malah mendelujur ngone tanahnya itu ya, jadi nggak cepat itu. Ini berarti teknik juga harus dikuasai. Yang terakhir yang harus dikuasai adalah fisik. Ya, fisik itu harus kuat. Nah, fisik itu bagaimana untuk supaya kuat? 1, makanan tuh harus bergizi. Ya kan? Istirahat harus cukup. Betul. Ya, ini semua harus dilakukan dengan betul. Di samping gizi, vitamin, istirahat cukup, ya kan? Itu jiwanya juga harus tenang. Ya, nggak boleh istirahat memang sudah di dalam kamar tempat tidur, tetapi tangannya main TikTok. Ya, you tahu Indonesia itu permainan TikTok tuh satu harinya itu menurut riset itu 5,5 jam. Betul. Orang melatih ibu jari scroll. Ya, scroll kanan turun naik turun terus itu ibu jari yang jalan itu sehari bisa 5,5 jam loh. Nah sekarang kalau pemain sepak bola lagi training di Turki juga main-main ini kan juga repot ya kan yang dilatih itu perlu kakinya bukan tangannya gitu kan. Nah sekarang kembali gizi itu dari mana? Nah gizi itu kan dari makanan. Apa yang dimakan ya lah kita ketahui sendiri lah kalau di Indonesia ini kan sekarang yang populer tuh kan yang namanya cilok. Macam-macam kan. Pokoknya yang ada yang namanya cilok, ada yang namanya apa tuh pokoknya bakso tuh juga ada yang bukan dari daging tapi dari pati. Ya, namanya ciso apa cibak lah misalnya begitu ya. Lah orang Indonesia itu kebanyakan sukanya itu yang seperti ini. Pokoknya enak, suka, tapi nggak mikirin gizi. Ya, maka pada saat dikirim ke Turki untuk latihan ini sudah diwejangin oleh pelatihnya sama pimpinan dari persepak bolaan ini kan, bahwa you tidak boleh makan yang tidak ada gizi.
dananya itu udah disiapin. Jadi kalau di Turki ditempatkan di tempat tinggal sementara hotel atau motel ya, itu sudah disiapkan dana dan makanan-makanan yang full gizi. Ya, mungkin kalau di Turki itu makanan yang full gizi itu mungkin steak. Ya, nah, orang Indonesia kan nggak biasa makan steak, mungkin nggak doyan, ya bumbunya nggak doyan lah apa gini ya. Tapi ya karena mengutamakan rasa, tidak mengutamakan gizi, lah ini ada yang nekat. Padahal berangkat dari Indonesia itu sudah dicek ya, koper-kopernya nggak boleh ada bawa mie instan. Ya. Nggak tahu di Turki itu bisa punya mie instan. Ya, karena hotelnya tuh dekat dengan supermarket. Lah mereka lari diam-diam beli. Ya. Bikinnya di hotel tuh pakai ya kompor listrik ya. Apakah dari hotel apa bawa dari Indonesia nggak ngerti lah ya. Ini kan orang-orang kita kan pinter hal-hal yang seperti itu ya. Nah, ini kan betul-betul tidak disiplin. Ya, kalau orang tidak disiplin, mana bisa berprestasi? Ya, maka ini pemain sepak bola kita ini kemarin uji coba diajar 4-0 sama Libya kalah 2-1. Ini gimana? Ya, karena salah satu faktor pasti ini tidak disiplin di dalam mempersiapkan diri ya. Seperti pernah tahu kan dulu waktu ada 2 tahun yang lalu ada di Singapura pertandingan apa itu, masa itu pemain-pemain kita malah jalan-jalan di Orchard Road. Ya, harusnya istirahat untuk permainan besok, malam-malam masih gentayangan di Orchard Road. Nah, ini memang pemain-pemain Indonesia ini, kita ini yang kita cintai, yang kita harapkan, mungkin juga yang kita banggakan gitu ya. Ini harus betul-betul disiplinnya dibenarkan. Kalau melanggar seperti ini ya lebih baik ini dicorek dah. Ya, nggak usah diikutkan di dalam tim. Dan kalau memang sering terjadi ini, ya memang pelatihnya ya harus diganti. Karena pelatih itu harus menjaga, bisa membikin para pemain yang diasuhnya itu di samping jago juga harus disiplin. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.